Indonesia Africa Forum 2024 diharapkan dapat memperkuat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Afrika, dan melalui IAF, Indonesia menyerukan solidaritas Global South guna menjadi penggerak perubahan. Indonesia Africa Forum 2024 diharapkan dapat memperkuat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Afrika. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan sejumlah alasan IAF 2024 penting bagi Indonesia. Menurut Retno, melalui IAF, Indonesia menyerukan solidaritas Global South guna menjadi penggerak perubahan. Hal ini dinilai penting di tengah kondisi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Terlebih, Menlu Retno mengatakan bahwa negara berkembang, yakni negara dari Global South, mengalami dampak yang paling besar. Selain itu, pemerintah terus mengobarkan Bandung Spirit yang merupakan hasil dari konferensi Asia Afrika yang kemudian menjadi landasan utama dalam kerjasama dengan Afrika. Terlebih, Uni Afrika juga telah mencanangkan Africa Agenda 2063 yang memuat peta jalan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan bagi negara-negara Afrika untuk 50 tahun ke depan. Indonesia berkomitmen untuk terus memerankan sebagai bridge builder, sebagai jembatan antara perbedaan-perbedaan, dan juga menjadi jembatan dalam membela kepentingan the Global South, serta terus memperjuangkan kesetaraan, keadilan bagi negara-negara berkembang. Saatnya suara dan kepentingan the Global South didengarkan, dan hak the Global South atas pembangunan harus dihormati. Menlu Retno menambahkan Indonesia akan melakukan beberapa penguatan kerjasama ekonomi dengan Afrika melalui pertemuan HLF-MSP dan IAF di Bali, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman pengembangan geotermal PLN dengan Tanzania. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi peluang kerjasama Indonesia-Afrika, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Selios. Selamat pagi, Mas Nailul. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga bagi semua. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung juga ini Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor. Selamat pagi, Pak Handito. Selamat pagi, Mas Pras. Baik, salam sehat, Pak. Sehat-sehat selalu, tidak sesehat ekspor kita tapi. Wah, itu dia, seperti apa nanti kita bahas ya. Tapi kita kan review terlebih dahulu dari Selios. Anda melihat bagaimana nih, Mas Nailul, terkait dengan hubungan ekonomi, hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara di benua Afrika. Silakan. Iya, Mas, kalau kita lihat ya, memang ini Afrika ini kan menjadi salah satu pasar alternatif bagi produk kita, selain memang pasar tradisional seperti China, Amerika, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat data, sebenarnya untuk ekspor sendiri itu ada peningkatan, Mas, dari 4,6 triliun USD tahun 2020 menjadi 6,9 triliun USD tahun 2023. Mungkin nanti Pak Handito bisa lebih mengeksplor lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat impornya juga lebih besar, Mas. Impor kita di Afrika ini, dari Afrika ya, ini tahun 2023 itu mencapai 9,9 triliun USD, naik 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi memang ini bisa jadi rekanan perdagangan selain ke China, ke US, memang menjadi negara tradisional ekspor kita. Nah, ini kita melihat negara-negara seperti Mesir, kemudian ada Kenya, terus kemudian Senegal, itu menjadi salah satu negara potensial partner bagi kita untuk bisa mengirim barang ke Afrika sana. Baik, melihat potensi yang ada begitu, apakah negara-negara di Afrika sudah bisa dikatakan juga akhirnya menjadi mitra utama juga nih untuk kegiatan eksportasi Indonesia? Belum, Mas. Kalau kita lihat memang kalau utamanya masih China, Eropa, kemudian Amerika gitu kan. Nah, tapi kita melihat ke depan, kalau kita lihat kan sebenarnya kan sawit ya. Kalau kita melihat
komoditas sawit misalkan. Komoditas sawit kan di beberapa negara ingin dibatasi gitu kan ya. Beberapa aturan di negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika dan sebagainya itu ingin membatasi dari perdagangan sawit. Nah, ini yang bisa kita melihat negara-negara dari Afrika itu menjadi negara yang potensial, karena kalau kita lihat sawit ini termasuk salah satu ya produk pertanian yang memang ekspor ke Afrikanya cukup besar, terutama kalau kita lihat ke negara-negara seperti Afsel, terus kemudian Nigeria dan sebagainya, yang saya rasa itu mereka menjadi salah satu negara tujuan untuk produk-produk pertanian kita, termasuk sawit, teh, dan kopi, termasuk untuk industri TPT dan manufaktur ya. Oke, itu dia beberapa komoditas ekspor andalan Indonesia begitu ya ke negara-negara di wilayah Afrika sana. Nah, lantas Pak Handito, bagaimana Anda melihat dengan review lah kalau kita bicara mengenai kinerja ekspor tadi, ini menjadi salah satu negara non tradisional untuk eksportasi Indonesia yang potensinya ternyata cukup besar. Dari sisi nilai ekspornya juga terus bertumbuh begitu, Pak Handito. Iya, saya sih sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nailul Huda ya. Memang kita ini harus melihat Afrika ini sebagai sumber pertumbuhan ekspor ke depan lah ya. Kalau sekarang kan masih kecil ya, plus minus 1% saja dari ekspor Indonesia yang disumbang oleh Afrika gitu. Dan saya rasa mestinya Afrika ini sebagai sebuah benua yang sekarang lagi emerging ya, lagi tumbuh dengan pesat, terutama dengan adanya dukungan pembangunan dari China gitu, harusnya ini memberi kesempatan. Jadi selama ini memang ini, jadi kalau dilihat di kegiatan di IAF, banyak teman-teman saya di Kadin lagi ada di sana gitu ya, yang memang lagi menikmati gitu loh, menikmati keceriaan sebenarnya. Kalau saya menangkap ya dari yang disampaikan teman-teman yang hadir di sana di Bali, bahwa sebenarnya Afrika ini sudah menjadi sebuah ya, kalau semangka itu udah lagi mau ini apa ya namanya, mau pecah dalam pengertian ini menyegarkan gitu. Nah, tetapi upaya kita sepertinya harus lebih solid masuk ke sana. Bagaimanapun kita tahu negara-negara Afrika ini banyak diantaranya yang pelaku usahanya juga sebenarnya masih ada yang kelompok yang masih baru berbisnis, tapi ada kelompok yang sudah lama dan mereka sudah berkomunikasi dengan negara-negara Asia Selatan, bahkan dengan kan Afrika juga dekat dengan Eropa Selatan gitu, dan mereka banyak juga yang sudah terbiasa dengan berbisnis yang modern. Nah, saya rasa ini yang saya rasa perlu kita optimalkan. Contoh yang baik adalah bagaimana contoh Indofood membangun pabrik di Afrika begitu ya. Nah, itu contoh yang saya rasa perlu kita lakukan lebih besar lagi untuk mengoptimalkan pasar Afrika. Ya pasti pasar Afrika ini besar, kita belum memanfaatkan dengan besar. Oke, tapi tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan kondisi eksportasi kita begitu yang mungkin tidak baik-baik saja. Seperti apa maksudnya dan seperti apa kondisinya? Secara keseluruhan kah atau bagaimana? Ya, memang secara keseluruhan ekspor kita ini sedang tidak baik-baik saja itu karena memang situasinya perekonomian dunia memang belum membaik secara keseluruhan. Tetapi yang kedua, kita sekarang dalam posisi pertumbuhan ekspor kita tertahan yang karena kembali kepada hanya mengandalkan kepada produk-produk tertentu dengan perusahaan-perusahaan tertentu saja. Nah, ini yang saya rasa usahanya Kementerian Perdagangan untuk memperluas spektrum produk dan juga pelaku usaha harus kita dukung ini, dan rasanya memang bukan hanya didukung, kita harus menggerakkan nih pelaku usaha termasuk yang dari kalangan UKM Indonesia agar lebih mampu lagi masuk di pasar, contohnya seperti Afrika ini. Oke, itu dia beberapa sektor ya yang bisa dioptimalkan begitu untuk terkait dengan kerjasama Indonesia Afrika. Nah, Mas Nailul, lantas berapa jauh bahwa peran Indonesia memanfaatkan kerjasama ini begitu? Apakah hanya lebih sebatas perdagangan ekspor impor saja kah atau ada yang bisa lebih jauh lagi begitu? Ya, saya mencatat tadi sempat sampaikan juga sama Pak Handito ya, mengenai investasi Mas Pras. Investasi kalau kita lihat memang ada beberapa Indofood misalkan itu yang sudah berinvestasi di Afrika. Tadi saya sebutkan juga sama Pak Handito. Kemudian kita masih ada beberapa yang bisa kita lakukan sebenarnya investasi di situ, seperti investasi di pertanian misalkan sawit dan sebagainya, yang saya rasa itu mungkin bisa dilakukan di negara Afrika. Terus kemudian
ada investasi di bidang energi, terus kemudian ada investasi di bidang manufaktur yang itu saya rasa itu bisa dilakukan untuk bisa kita berinvestasi di Afrika. Selain itu juga timbal balik juga Afrika Selatan itu mungkin bisa membuka investasi di dalam negeri sehingga multiplier-nya juga cukup balance antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Nah, yang jelas sebenarnya ketika investasi itu dibuka di sana, misalkan ada pengembangan produk instan gitu kan, yang mereka akhirnya membawa juga produk-produk dalam negeri kita gitu kan, dan itu ini yang biasa bilang itu adalah dampak dari pembukaan investasi di luar negeri. Terus kemudian energi, kita tahu bahwa salah satu BUMN energi kita sangat bijak sekali untuk bisa membuka ladang eksplorasi baru di Afrika sana untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri dan sebagainya. Jadi memang di bidang investasi sangat-sangat terbuka sekali, Mas Tas. Kemudian kita juga bisa kerjasama dalam hal tadi infrastruktur, misalkan infrastruktur kita tahu beberapa dan kita kan juga sudah mengekspor untuk produk INCA ya. Untuk BUMN bidang kereta apian itu dia sudah mengekspor juga, salah satunya memang bisa diekspor juga ke Afrika sana. Jadi ini yang saya rasa bisa dikuatkan di situ selain dari sisi perdagangan, dari sisi investasi. Ya, menarik kalau kita lihat dari sisi investasi, mengingat kondisi Indonesia begitu yang memang dari kalangan industri pun juga sedang berjibaku juga ya dengan PMI yang manufaktur terus turun begitu dalam beberapa bulan terakhir. Apakah potensinya bisa kita lakukan begitu untuk melakukan investasi sampai dengan ke Afrika, dan seberapa layaknya begitu kita berinvestasi dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Afrika? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan poin-poin ataupun fokus pembahasan dalam Forum Indonesia Afrika di 2024 ini apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Ada transformasi ekonomi, kemudian ada energi dan pertambangan, kemudian ketahanan pangan, kesehatan, dan kerjasama pembangunan. Itu dia beberapa poin yang akan dibahas. Sementara realisasi investasi negara-negara Afrika ke Indonesia, kita lihat pergerakannya di sepanjang kuartal 1 2023 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2024 ini. Ya cukup fluktuatif begitu ya. Kita lihat tertinggi di kuartal 3 2023 mencapai 241,16 juta dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini, Mas Nailul. Nah, melihat potensi investasi, kalau tadi ini yang digarisbawahi Pak Handito, kemudian Anda juga, seberapa besar sih, seberapa layaknya, worth it atau tidak begitu kalau kita memang melakukan investasi sampai ke negara Afrika? Kita tahu, kita pasti akan mapping gitu ya, bahwa Afrika ini ada negara-negara yang memang dia pertumbuhannya cukup cepat, kemudian ada negara-negara memang pertumbuhan ekonominya dia sangat lambat sekali, itu sangat tumpang sekali. Nah, saya menggarisbawahi Djibouti misalkan. Djibouti itu yang mungkin kalau kita tanyakan gitu ya, negara di Afrika itu pasti jarang lah orang menyebut itu Djibouti gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonominya ternyata memang dia cukup berkembang, dan memang untuk perdagangan ekspor impor dengan Indonesia itu cukup besar lah, selain Mesir, Afrika, dan Nigeria gitu. Nah, Djibouti ini memang dia terkenal dengan transportasi dan logistik, kemudian real estate dan energinya. Nah, kita menggarisbawahi kita bisa membuka untuk energi, misalkan energi kita bisa expand ke sana untuk investasi melalui BUMN energi kita, kemudian misalkan dari sisi logistik bisa jadi di sana, karena kalau kita lihat sebenarnya Djibouti ini kan juga sama seperti Singapura, mereka menawarkan mengenai transportasi hub lah untuk dari Afrika untuk ke dunia luar gitu, misalkan seperti itu bisa kita masukin ke sektor sana. Nah, kemudian dari sisi
misalkan lagi Kenya itu yang dia pertanian yang saya rasa ini juga bisa kita jajaki kerjasama untuk kita bisa berinvestasi di pertanian di Kenya sana. Nah, tapi jangan lupa kita juga bisa berharap sebenarnya dari Afrika Selatan misalkan yang memang ekonominya cukup besar dan sebagainya itu bisa menanamkan modal juga di Indonesia gitu kan. Karena kalau kita lihat kan pasti kan harus ada timbal balik lah ya, kita berinvestasi di Afrika, terus kemudian Afrika juga bisa berinvestasi di Indonesia gitu. Nah, kita melihat Afrika Selatan itu menjadi salah satu partner yang bisa berinvestasi di Indonesia yang potensial gitu, selain Mesir dan sebagainya pastinya. Itu dia. Nah, Pak Handito, apakah Anda melihat potensi besar juga kalau Afrika ini bisa menjadi hub begitu untuk kegiatan eksportasi Indonesia, atau justru menjadi basis juga untuk produksi komoditas-komoditas unggulan Indonesia kemudian dieksportasi lagi ke luar negeri? Iya, memang selama ini kalau kita lihat dari ekspor Indonesia ini kan masih terfokus kalau ke Afrika itu ke HS15 sekitar lemak dan minyak menabati gitu kan ya, HS27 yang produk-produk mineral atau yang 48 kertas, tetapi potensinya Afrika kan besar gitu. Nah, kita nggak mungkin juga sebenarnya kalau melihat posisi geografis yang Afrika yang agak jauh itu kalau semuanya mengandalkan dikirim dari Indonesia. Saya rasa ini era baru ya, ini kan kita sudah melihat era Pak Prabowo ke depan yang ingin memperkuat di dalam negeri tapi juga pengen menguasai dunia. Saya rasa ini harus kita tempatkan dalam konteksnya menguasai dunia. Saya rasa menguasai dunia sekarang ini, menguasai dunia bukan berarti semuanya kita jajah, bukan. Tapi kita memanfaatkan dunia. Nah, ini kan sekarang ini ada yang terakhir-terakhir ini kita sudah mulai ada malas mikirin Eropa gitu ya. Karena reshe gitu. Nah, ini Afrika potensi juga besar. Nah, contoh ini menguasai masuk di pasar Eropa dan Afrika itu akan lebih baik dengan kita membangun basis investasi di Afrika. Jadi kalau barang-barang yang kita produksi dari Indonesia kita produksi di Afrika, kemudian kita kirim ke Perancis, pokoknya ke Eropa, apalagi ke selatan gitu ya. Nah, ini membuat kita bisa masuk ke sana. Tetapi selain itu memang pertumbuhan Afrika sendiri yang besar ini harus dimanfaatkan. Nah, tentu saja kita sudah harus mulai membangun korporasi-korporasi global Indonesia yang sekarang sudah ada beberapa, diperbanyak, negara bisa memberi dorongan insentif untuk kita bangun pabrik-pabrik. Pabriknya nggak harus dari nol sampai finish product, mungkin hanya di sana hanya packaging, taruh produk-produk makanan, produk-produk fashion. Ya selama ini teman-teman Afrika banyak juga belanja dari Indonesia, kita datangin aja supaya lebih efektif masuk ke sana. Jadi produk-produk seperti itu saya rasa perlu kita dorong, tapi saya sarankan negara ambil peran dengan kemudian memilihkan produk bersama-sama pelaku usaha tentu saja. Mana saja produk-produk yang prioritas sebaiknya kita kembangkan. Kalau perlu kita investasikan di Afrika. Tidak hanya memanfaatkan ini ya. Saya sih melihatnya dalam konteksnya ekspor itu tidak hanya memanfaatkan, contohnya kan selama ini kan investasi Indonesia di luar negeri khususnya di Afrika banyak yang terkait dengan pemanfaatan tambang termasuk juga areal-areal tanah di sana. Saya rasa tidak hanya begitu, tetapi harus secara strategis produk apa yang memang kita mau bawa secara keseluruhan dari Indonesia ke dunia dan melalui Afrika. Saya rasa produk-produk yang terkait dengan furniture, produk-produk yang terkait dengan fashion, produk-produk yang terkait dengan pangan, ini produk-produk yang potensial untuk kita kembangkan kalau perlu pabrikasinya di Afrika. Tantangannya lebih kemana, Pak Handito, kalau Anda melihat begitu? Sehingga tadi plus minus 1% dari total ekspor Indonesia bisa ditingkatkan lagi untuk wilayah Afrika. Iya, tantangan terbesar selama ini memang kalau kita bicara Indonesia Afrika ini kan luar biasa. Indonesia Afrika Forum, Indonesia sebagai negara berkolaborasi dengan Afrika sebagai kumpulan negara kan gitu. Itu kan luar biasa. Tapi itulah tantangannya sebenarnya. Selama ini pelaku usaha Indonesia banyak yang masih melihat Afrika itu jauh, susah, nggak ngerti gua gitu. Nah, ini tantangan terbesar dari sana. Mindset ini saya rasa sudah berhasil pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi ini untuk membangun Afrika sama Indonesia ini oke loh. Orang Afrikanya sendiri, negara-negara Afrika yang sudah merasa familiar dengan Indonesia, Indonesia juga semakin familiar dengan Afrika. Nah, pemerintah Pak Prabowo saya rasa kesempatan untuk memanfaatkan ini. Jadi
masalah terbesarnya terutama di Mesir dan sekarang sudah mulai cair. Nah, masalah kedua adalah pembiayaan. Saya rasa, nah khusus pembiayaan, saya sih menyarankan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia direvitalisasi lah ya. Udah yang masa lalu udahlah, masa lalu kita tata ke depan dipakai untuk membekali, menemani perusahaan-perusahaan Indonesia masuk ke dunia, termasuk investasi katakan di Afrika. Ini kan bisa menjadi lokomotif pendorong pembiayaan yang nanti semuanya tidak harus disediakan oleh LPEI, tapi juga didukung oleh perbankan nasional maupun internasional. Tapi ada yang memang mengawal perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di luar negeri untuk masuk di pasar dunia. Baik. Nah, Mas Nailul, Anda melihat bagaimana potensinya di tengah restriksi yang sudah dilakukan oleh sejumlah negara ya terkait dengan komoditas ekspor Indonesia. Berarti kan ini ya semacam ada angin segar baru begitu untuk produk-produk ekspor Indonesia. Anda melihat Afrika sendiri potensinya, peluangnya, kemudian kondisi ekonominya, ekosistem yang ada di sana begitu. Apakah juga memberikan karpet merah begitu bagi investor luar? Ya, saya melihatnya seperti ini, Mas Pras. Kita memang kalau negara tradisional ya, tujuan ekspor tradisional seperti Amerika, China, kemudian Uni Eropa, mereka kan pasti kan sangat restriksi terhadap, tadi Pak Hadito sempat menyampaikan juga kan, mengenai negara-negara ini memang merestriksi perdagangan kita, terutama untuk yang sawit dan sebagainya, dan juga untuk permintaan produk-produk TPT ya. Kita bicara produk TPT ini memang tengah melemah di US dan China. China sendiri kan sebenarnya kan pertumbuhan ekonominya juga melemah jadi 4,8% doang untuk atas. Kemudian ada pelemahan daya beli masyarakat muda di Cina sana yang saya rasa itu menyebabkan produk-produk di Indonesia itu susah untuk bisa mencari pasarnya di China maupun di US. Nah, Afrika sendiri sebenarnya kalau kita lihat selain tadi sawit dan sebagainya, saya melihat TPT itu jadi salah satu andalan juga gitu kan untuk bisa masuk ke pasar Afrika gitu kan. Kalau kita lihat TPT ini kan sebenarnya kan fakta pasar utamanya kan US ya. US ketika US itu tengah mengalami gonjangan ekonomi di sana, kemudian permintaan dalam negerinya turun dan sebagainya. Afrika menjadi salah satu yang negara yang bisa kita masuki gitu kan. Karena kan kalau kita lihat TPT Indonesia itu kan juga ya bisa dibilang kualitasnya juga nggak kalah ya dengan produk-produk TPT luar gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan hal tersebut dan sekaligus ini ada forum gitu kan. Ada forum Indonesia dengan negara-negara di Afrika yang saya rasa itu ya harus konkret tujuannya itu adalah salah satunya untuk memperbesar pangsa ekspor di sana, satunya adalah untuk produk TPT. Nah, tapi memang ada tantangannya ya Mas Pras. Tantangannya mungkin saya akan tambahkan dari tadi Pak Hadito sampaikan gitu kan, tantangannya paling utama di situ adalah sebenarnya tingkat perdagangan yang berbeda gitu kan, berbeda antar negara yang ada di Afrika gitu kan. Kita melihat tadi yang seperti saya sampaikan pertumbuhan ekonomi di Afrika itu sangat variatif gitu kan. Ada yang sekali, ada yang masih sangat muda, ekonomi juga sama gitu kan, ekonominya juga masih ada yang maju dan ada yang belum maju bahkan tidak maju gitu. Nah, ini yang jadi tantangannya seperti itu. Nah, kemudian tantangan keduanya adalah seperti tadi saya sebutkan konektivitas gitu kan, konektivitas antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika gitu kan. Kita tahu ada beberapa negara yang memang menjadi pintu masuk utamanya gitu kan, seperti Mesir misalkan. Mesir ini kan pintu masuk utama untuk barang kita ke negara-negara Afrika Utara gitu kan, seperti Aljazair dan sebagainya. Nah, kita harus manfaatkan tuh untuk hubungan, bukan hanya hubungan regional tapi juga hubungan bilateral antara Indonesia dengan Mesir. Jadi ini konektivitas ini jadi salah satu tantangannya juga Mas Pras. Itu dia, berarti memang posisi ataupun peran pemerintah harus sudah masuk begitu untuk mengurai ya bottleneck untuk bisa meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia Afrika dan mungkin negara-negara non tradisional lainnya begitu, sehingga ekspor Indonesia juga akan lebih banyak lagi keluar, kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya pendapatan juga nih untuk masyarakat di tanah air. Baik Pak Hadito, terima kasih banyak atas waktu sharing yang Anda sampaikan, juga Mas Nailul terima kasih atas insight dan informasi yang sudah Anda berikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Mas Nailul, Pak Hadito. Salam sehat. Terima kasih Mas Nailul, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perlu terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.